Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu وإنه ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang semoga selalu dalam berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita mengawali kajian spesial kita, kajian Satnaik kita pada malam hari ini dengan bersyukur kepada Allah, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kemudian kita iringi syukur itu dengan ucapan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para ulama, para ahli hikmah setiap kali membuka majlis mereka selalu mengawali dengan ucapan tahmid, ucapan syukur dan salawat. Dua hal ini tidak pernah tinggal. Selalu membuka majlis mereka dengan ucapan syukur, alhamdulillah dan salawat. Kenapa? Ternyata ini bukan sekedar seremonial belaka, bukan sekedar rutinitas majelis biasa, tidak, tapi ada tujuan di balik itu. Apa itu? Yaitu untuk mengingatkan setiap dari kita bahwasanya siapapun kita yang hidup hari ini, dia tidak akan pernah bisa lepas dari dua hal ini. Pertama, hidayah dari Allah, dan kedua, petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tujuan kenapa setiap majlis itu selalu dibuka dengan tahmid, dengan alhamdulillah dan salawat. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kita bahwa siapapun kita tak akan pernah bisa lepas dari karunia Allah, hidayah Allah yang pertama, dan yang kedua dari petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan memperbanyak mengucapkan tahmid kepada Allah, kita berdoa semoga Allah jadikan kita sebagai bagian dari penduduk surganya Allah nanti. Dan dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah, kita berdoa semoga di surga nanti Allah kumpulkan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini dengan tema dekat tapi dilupakan. Ini sesuatu yang sakitnya tuh di sini. Dekat tapi dilupakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada setiap orang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada siapa saja yang mengaku memiliki keimanan di dalam hatinya. Beliau mengetuk orang-orang beriman dengan sabda beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Hadis ini diletakkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah pada urutan hadis ke-15. Pada urutan hadis ke-15. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Dulu kita sudah belajar bahwa Abu Hurairah ini adalah kunyah beliau semata. Sedangkan nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Dan beliau bukanlah penduduk asli Madinah, dan bukan pula penduduk Makkah. Jadi beliau bukan orang Makkah, bukan orang Madinah. Asal beliau dari mana? Beliau berasal dari negeri Yaman sana.
berasal dari Yaman, yang datang ke kota Madinah. Kemudian ketika sampai di Madinah, beliau mengkhidmatkan dirinya untuk menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa Abu Hurairah adalah di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan dari kalangan Muhajirin, dari kalangan orang-orang yang bukan penduduk Madinah, beliaulah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Di antara rahasianya kenapa? Karena beliau selalu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemanapun Rasul pergi. Maka di antara hikmah yang Abu Hurairah ajarkan kepada kita, ketika seseorang ingin menjadi ahli ilmu, ingin mendalami suatu ilmu tertentu, maka di antara syarat utama adalah agar selalu membersamai gurunya. Kemanapun guru itu pergi, maka ikuti guru itu. Maka dengan begitu Abu Hurairah mengajarkan kita, ia menjadi sahabat Muhajirin yang paling banyak meriwayatkan hadis, hampir 3000 hadis. Lebih kurang 2986 kalau tidak salah kami. Hampir 3000. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata para ulama, kalimat "man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir", barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fungsinya adalah sebagai litahdid, untuk membatasi. Artinya, di dalam konsep keimanan ada batas-batas tertentu yang ketika batas itu tidak lagi nampak pada diri seseorang, maka keimanannya tidak lagi sempurna. Ibarat jalan raya kita ini, jalan aspal ini, dia baru akan sempurna ketika sudah ada marka jalannya. Tapi ketika jalan itu belum ada marka jalannya, belum ada garisnya, maka jalan itu belum disebut sebagai sebuah jalan yang proporsional. Maka seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana keimanan seorang muslim itu. Dia bukanlah sebuah keyakinan kosong yang tidak ada aplikasinya di dalam kehidupan seseorang. Dan ia tidak pula dikatakan sebagai sebuah keimanan yang ketika orang sudah mengaku bahwa ya saya beriman, maka setelah itu dia bebas mau ngapain saja lagi. Nah, seseorang yang mengaku dirinya beriman maka akan tampak di dalam kesehariannya. Ini yang dikatakan oleh para ulama, amalul jawarih tadullu ala amalul qalbi. Amal indera kita, amal fisik kita, itu menunjukkan seperti apa amal hati kita. Ketika hati seseorang itu baik, maka pasti baik pula tampak pada amalannya. Maka tidak ada istilah hari ini, biarlah saya tidak sholat, tidak apa-apa, kan saya masih beriman. Biarlah saya tidak sholat pun kan saya baik. Maka tidak ada pula istilah hari ini, oh dah tidak apa-apa, yang akhwat misalkan, yang perempuan, oh udahlah, tidak apa-apa, tidak jilbab, tidak pakai jilbab, yang penting kan jilbabkan hati dulu. Tidak ada istilah seperti itu. Penampilan fisik kita, perilaku fisik kita, itu adalah gambaran dari apa yang ada di dalam hati. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengaitkan keimanan seseorang dengan amalan-amalan fisik dia. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Maka perkataan sebagian ahli hikmah yang mengatakan diam adalah emas, tidak salah juga, ada benarnya. Diam adalah emas, ada benarnya juga. Tapi kadangkala di atas emas masih ada yang lebih mahal lagi. Kalau kita bicara logam, ya kan? Di atas emas masih ada yang lebih mahal lagi. Maka kadangkala berbicara itu lebih mulia daripada diam. Ketika kapan? Ketika yang dibicarakan adalah hal-hal yang baik. Sebagaimana
perkataan Abdullah ibnu Abbas. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, beliau pernah mengatakan dalam sebuah majlisnya, rahimallahu 'abdan takallama an khairin faghanim. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berbicara tentang kebaikan sehingga dia mendapatkan keuntungan dari situ. Masya Allah. Syukran. Akhi. Jadi grogi ya kalau lagi. Rahimallahu 'abdan takallama an khairin faghanim. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berbicara tentang yang baik-baik. Faghanim. Maka dari situ dia mendapatkan ghanim, itu satu akar kata dengan ghanimah. Ghanimah harta rampasan perang. Oke? Maka Abdullah bin Abbas menggambarkan seseorang yang ketika dia berbicara tentang yang baik-baik, maka ketika itu dia sedang mendapatkan harta rampasan perang yang nilainya boleh jadi lebih mahal dari emas. Wa rahimallahu 'abdan sakata an syarrin fasalim. Dan semoga Allah merahmati seorang hamba yang diam tentang suatu keburukan, yang menahan lisannya dari suatu ucapan yang buruk, fasalim, maka ketika itu dia selamat. Jadi boleh jadi bicara kita itu lebih baik daripada diam. Ketika kapan? Ketika yang dibicarakan adalah hal-hal yang baik. Ini berkaitan dengan hadis, beberapa hadis yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita bicara sebuah hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya kualitas keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, ketika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka coba kita cross check kembali sehari ini. Kita sudah bicara apa saja kepada teman-teman kita. Kita sudah posting apa saja di media sosial kita. Jangan-jangan media sosial kita itu isinya cuma curhat saja. Pekerjaan yang susah, ya kan? Cuaca yang mendung terus. Keluhan saja isinya. Maka tidak ada kebaikan pada diri kita ketika itu. Kenapa? Karena kadangkala bicara itu lebih baik ketika yang dibicarakan adalah kebaikan pula. Maka ketika ternyata kita cek pembicaraan kita sehari-hari hal-hal yang sia-sia saja, yang kita lihat sehari-hari di media sosial kita adalah hal yang sia-sia saja, maka ketika itu diam atau menahan diri lebih baik. Oke? Jika seandainya misal media sosial yang kita miliki isinya hanya hal yang sia-sia saja, maka ketika itu menghapusnya lebih baik. Menahan diri, diam dari media sosial itu lebih baik. Tidak semua pula mesti kita bicarakan di media sosial. Semua mau dikomen, semua mau di-share, semua mau diposting. Kadangkala justru buat orang enek jadi, kalau bahasa apa enek tuh, mual jadinya. Semua diposting. Dia baru nikah, 24 jam itu tiap menit posting foto jalan-jalan dengan pasangannya. Dia apa lagi? Sudah banyaklah hal-hal yang tidak penting ternyata di media sosial kita. Oke. Kemana perginya ya? Ngelantur jadi. Falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah mengatakan yang baik atau diam. Para ulama menjelaskan di sini, berkata yang baik itu mencakup dua hal. Pertama, perkataannya. Kedua, tujuan dari perkataan itu. Karena boleh jadi suatu perkataan itu baik, tetapi tujuannya ketika itu tidak baik. Misal, ada dua orang yang sedang berselisih. A dengan B berselisih. Yang A ini berbicara kepada C tentang keburukan si B. Yang si B berbicara kepada si C tentang keburukan si A. Oke? Maka si C menceritakan perkataan B kepada C kemudian setelah itu menceritakan perkataan A kepada B. Perkataannya betul, isinya nasihat mungkin, tapi ketika itu diceritakan berpotensi menimbulkan perselisihan yang lebih besar.
maka ketika itu juga diam lebih baik. Apalagi misalkan, perkataannya baik tapi tidak baik untuk disampaikan. Contoh, hari ini kita kenal banyak orang yang mencari sensasi dengan membuat konten-konten yang nadanya melecehkan Islam, ya kan? Lalu lantas banyak dari kita yang antusias untuk men-share itu. Niatnya baik, supaya apa? Supaya orang tahu, supaya orang juga ikut marah. Tapi pertanyaannya, faedahnya apa? Kalau orang sudah marah, lalu apa lagi setelah itu? Bahkan yang membuat postingan sendiri kita tidak tahu di mana. Bahkan kita turut membantu dengan itu, tujuan dia buat posting. Apa tujuan dia buat postingan? Cari sensasi, ya kan? Solat yang laki-laki solat pakai peci, pakai sajadah, di samping dia ada kipas angin. Sempat viral kemarin itu ya. Samping dia ada kipas angin, dipakaikan mukena. Lalu kita heboh, di-share. Atau apa? Ya yang biasa-biasa bikin konten melecehkan itulah, lalu kita share. Sebenarnya tidak ada faedahnya. Nah, kita share pun apa bisa kita lakukan? Kecuali mungkin dia tinggal di dekat rumah kita, yang bisa kita datangi, kita beri nasihat. Nah, maka itu oke. Tapi ternyata sebagian besar aktivitas kita di media sosial itu ternyata unfaedah. Dan kita merasa itu penting. Tapi ternyata kalau kita pikir-pikir, faedahnya apa? Oke, maka ketika itu menahan diri lebih baik. Oke, maka menahan diri dari perkataan yang buruk bisa jadi dari perkataannya itu sendiri atau dari akibat yang akan ditimbulkan oleh perkataan tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ada sebuah kisah yang menarik di sini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, lalu di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika itu datang seorang wanita tua, tidak terlalu tua, parubaya, dengan 2 orang anaknya. Yang mana rumah mereka ketika itu tidak terlalu jauh dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang ke rumah ibunda Aisyah, lantas mereka menanyakan kepada ibunda Aisyah, "Hal indaki ta'am?" Apakah kamu punya makanan? Ketika dilihat oleh ibunda Aisyah, ternyata ketika itu di rumah beliau alhamdulillah ada makanan. Apa itu? 1 butir kurma. 1 butir kurma di rumah Rasulullah. Manusia terbaik, pemimpin terbaik yang disegani oleh seluruh pemimpin di Jazirah Arab ketika itu, ya kan? Di rumah beliau hanya ada 1 butir kurma. Maka kita perlu bersyukur hari ini. Kita bisa makan bebas, kita bisa pilih makanan apapun. Rasulullah di rumah beliau hanya ada 1 butir kurma. Ketika dilihat oleh Bunda Aisyah hanya ada 1 butir kurma, apa yang beliau lakukan? Beliau tidak membagi kurma itu, tapi diberikan 1 butir yang tersisa itu kepada wanita tadi. Diberikan keseluruhannya. Cuma 1 butir kurma yang tertinggal, diberikan keseluruhannya. Apalagi setelah itu, tidak ada makanan lagi di rumah beliau. Tak ada lagi makanan. Dan cuma 1 butir kurma itu pula. Kira-kira kita hari ini kalau cuma ada 1 bungkus nasi goreng misalkan, itu tinggal makanan kita. Siap tak kita membaginya? Siapnya gampang. Okay? Dibagi, kemudian oleh wanita tadi kurma yang 1 butir itu dibelah 2, yang setengah diberikan untuk anaknya yang 1, yang setengah lagi untuk anaknya yang 1 lagi.
Oke. Itu. Itu. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya. Memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Dan sebelum itu Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan memuliakan lisan kita sendiri. Oke? Ini yang tiga hal ini yang dekat dengan kita tapi sering kita lupakan. Apa yang lebih dekat dengan kita daripada lisan kita, tapi kita sering melupa untuk memuliakannya. Perkataan yang sia-sia, sibuk menggibah teman, sibuk membicarakan, artis ini sedang begini, artis ini sedang begitu. Ketika perkataan itu perkataan yang tidak bermutu, tidak berkualitas, maka itu tanda kita sedang tidak memuliakan lisan kita sendiri. Seseorang yang memuliakan sesuatu, dia pasti akan memberikan yang terbaik untuk sesuatu itu. Maka seseorang yang memuliakan lisannya, dia akan berusaha memilih perkataan-perkataan terbaik yang akan dia ucapkan. Oke? Maka falyakul khairan aw liyasmut. Tak ubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkata falyukrim lisanak. Berkatalah yang baik atau diam, maknanya adalah hendaklah engkau memuliakan lisanmu sendiri. Muliakan lisanmu, muliakan tetanggamu, muliakan tamumu. Falyukrim dhaifah. Dan ini semua dikaitkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan kita. Dikaitkan oleh Rasulullah dengan keimanan kita. Ketika seseorang misalkan dia beraktivitas dengan aktivitas yang mengganggu tetangganya. Walaupun dia sholat 5 waktu, walaupun dia berpuasa sunnah setiap pekannya, maka ketika dia aktivitas yang dia lakukan mengganggu tetangganya, maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu adalah penduduk neraka. Ini hadis Rasul ini. Dan pernah ditanyakan oleh seorang sahabat ketika itu. Ditanyakan oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang wanita?" Dia mengadukan seorang wanita ketika itu. "Bagaimana pendapatmu tentang seorang wanita yang dia sholat 5 waktu dan dia memperbanyak puasanya? Bagaimana pendapatmu tentang seorang wanita yang memperbanyak sholatnya dan memperbanyak puasanya? Walakin yu'dhi jaraha, akan tetapi dia menyakiti tetangganya." Maka Rasulullah tidak pakai mikir jawabnya. Apa kata beliau? Hiya finnar, dia di neraka. Bukan berarti ini untuk wanita saja, tidak. Cuman ketika itu kasusnya terjadi wanita. Maka ketika aktivitas yang kita lakukan, walaupun mungkin itu baik, tapi mengganggu orang lain, maka hilang nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam itu. Kadang-kala kita kan merasa kalau aktivitas kita baik, maka tidak ada, kita berlindung seringkali di balik topeng kegiatan positif. Kita sering berlindung di balik topeng kegiatan positif. Kalau acara ini baik, adalah. Kalau ada orang terganggu, ini kan kegiatan baik. Dipakai trotoar untuk fashion show, lenggak-lenggok, orang macet di berapa ratus meter macet ke belakang. Ini kan baik, kegiatan positif. Nah, ini tidak kegiatan positif, ini mengganggu ini. Dibikin acara baralek, pasang tenda, tutup jalan, pasang speaker sebesar rumah. Sampai 1 kilometer dari rumah itu masih terdengar suara speaker itu. Ini tidak baik ini. Tidak baik. Tanpa Rasulullah berpikir panjang, beliau mengatakan terhadap seseorang yang kehidupannya sehari-harinya mengganggu tetangganya, hiya finnar, dia di neraka. Karena keimanan itu dia sifatnya harus harus sempurna, harus utuh dia. Tidak bisa ketika kita sudah baik di satu aspek, lantas kita merasa ringan mengabaikan aspek yang lain. Kita merasa kita sudah baik, kita sudah ke masjid, kita sudah dengar kajian,
lantas kita merasa enjoy saja ketika pandangan mata kita tidak kita jaga di sosmed. Nggak bisa. Kita sudah menutup aurat, alhamdulillah. Kita sudah berteman dengan teman-teman yang baik. Lantas kita merasa tidak masalah saja ketika di jalan kita mengganggu orang lain. Kadang-kala kita merasa tidak masalah saja, lampu merah, tas, merobos saja kan. Akhirnya terjadi musibah. Iman itu sifatnya sempurna. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam banyak hadis beliau, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Tidak beriman salah seorang di antara kalian ketika selagi dia belum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai saudaranya sendiri. Tidak beriman salah seorang di antara kalian ketika dia belum memuliakan tetangganya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian ketika orang lain belum selamat dari lisannya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa keimanan itu meminta totalitas dari diri kita. Meminta totalitas. Tak bisa setengah-setengah saja. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan 19.41. 5 menit lagi. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini di antara kebiasaan masyarakat Arab yang diabadikan dalam sejarah. Sebejat-bejatnya masyarakat Arab sehingga mereka digelari dengan masyarakat jahiliyah, tapi di antara yang dicatat dalam sejarah kebaikan mereka adalah bangsa yang paling memuliakan tamu. Mereka adalah kaum yang paling memuliakan tamu. Bahkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu dari luar kota, Rasulullah mengutus seorang sahabat, kalau tidak salah ketika itu Anas bin Malik, untuk pergi ke rumah istri-istri beliau. Di rumah istri Rasul itu kan berjejer di samping Masjid Nabawi ketika itu. Rumah Ibunda Aisyah, di sebelahnya Ibunda Maimunah, sebelah lagi 9 rumah. Maka diutus Anas bin Malik untuk mencek ke rumah-rumah Rasul itu. Di rumah mana ada makanan. Di rumah mana? Berarti apa? Kalau perlu dicek di rumah mana ada makanan, berarti sudah menjadi suatu kelaziman di rumah Rasul tidak ada makanan. Sehingga harus dicek dulu di rumah mana ada makanan ini. Okay? Ketika dicek, ternyata tidak ada satupun di rumah istri-istri Rasul itu yang ada makanan ketika itu. Itu bayangkan 9 rumah tidak ada makanan di ke-9 rumah itu. Bagaimana caranya? Itu kalau tidak solehah wanitanya tidak akan bisa. Tidak akan selamat rumah tangga itu kalau kayak gitu. Maka pastikan yang antum cari besok yang solehah. Yang siap ketika tidak ada makanan, dia siap diam. 9 rumah tidak ada makanan ke 9-9-nya. Itu kalau tidak solehah kan tidak bisa itu. Maka pastikan yang antum cari besok yang solehah. Atau solehahkan, bagi yang sudah ada solehahkan, yang masih sudah punya istri tapi lisan istrinya belum tenang, ya kan? Maka itu tanggung jawab kita. Bagaimana menjadikan istri yang ada di rumah itu bisa tenang bahkan ketika tidak ada makanan. Itu sulit itu, sulit. Lalu ketika itu Rasulullah SAW ketika menyadari bahwa tidak ada satupun makanan di 9 rumah beliau, lantas Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat, siapakah yang mau menjamu tamuku ini? Man yudhifu bidhaifi hadha? Siapa yang akan mau menjamu tamuku ini? Maka ketika itu salah seorang sahabat mengangkat tangannya, saya wahai Rasulullah. Lantas sahabat tadi pulang ke rumahnya, ketika dia dapati di rumahnya anaknya sedang bangun, anaknya belum tertidur, dia katakan kepada istrinya, "Allilhum." Tidurkan mereka. Tidurkan. Disuruh tidurkan.
Kemudian dia katakan kepada istrinya, nanti ketika ada orang yang datang, maka engkau berdiri seolah-olah ingin memperbaiki lampu, lalu matikan lampu itu. Oke, sahabat tadi yang dikatakan oleh Rasul, siapa yang akan menjamu tamuku? Dia mengangkat tangan, saya, wahai Rasul. Ana ya Rasulullah. Lalu dia pulang, sampai di rumah istrinya, dia menyuruh istrinya menidurkan anaknya. Setelah dia menyuruh istrinya tidurkan anaknya, dia menyuruh istrinya, nanti ketika ada yang datang, engkau berdiri seolah-olah ingin memperbaiki lampu dan kau matikan lampu itu. Lalu datang tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, lantas dia hidangkan makanan yang ternyata makanan itu adalah sisa makanan terakhir yang ada di rumah itu. Stok makanan terakhir yang ada di rumah itu, bukan sisa, tapi stok terakhir yang ada di rumah itu. Sehingga dia menyuruh istrinya untuk menidurkan anak-anak mereka terlebih dahulu. Padahal mana yang lebih utama, memberi secara naluri kita berkeluarga, mana yang lebih utama, memberi makan anak atau tamu yang bahkan kita tidak kenal siapa dia? Memberi makan anak tentu lebih utama secara naluri kita berkeluarga. Tapi tidurkan mereka, kata dia. Alilhum, tidurkan mereka. Ketika sudah tidur, datang tamu tadi, masuk dia ke dalam rumah, maka langsung istri sahabat tadi berdiri seolah-olah ingin memperbaiki lampu. Ketika dia perbaiki, dia matikan lampu itu. Baru ketika lampu telah mati, setelah itu baru sang istri meletakkan makanan. Diletakkan makanan, diajak tamu tadi untuk makan, dan sahabat dengan istrinya tadi ikut menyuap dengan tangan kosong. Dia menyuap, tapi isi suapannya tidak ada. Kenapa? Karena stok makanan yang ada di rumah itu tinggal itu saja. Yang kalau mereka ikut makan, sahabat dan istrinya tadi ikut makan, tamu itu tidak bisa makan. Tak jadi makan. Kalaupun makan, gantung suoknya. Oke? Maka itu rahasia kenapa sahabat tadi menyuruh istrinya untuk matikan lampu. Sehingga ketika mereka menyuap dengan tangan kosong, tamu tadi tidak melihat. Maka tamu tadi makan, dan sahabat serta istrinya dan serta anak-anak mereka pada malam itu tidak makan sama sekali. Tamu yang mereka tidak tahu siapa. Tapi karena ini adalah tamu, apalagi ini tamunya Rasulullah SAW, maka mereka lebih mengutamakan tamu tadi daripada diri mereka, bahkan anak mereka sendiri. Maka kita harus belajar banyak dari para sahabat, dari orang-orang Arab terdahulu, bagaimana mereka memuliakan tamu. Bahkan dalam banyak riwayat diceritakan, sering dahulu kala, entah kalau sekarang, dahulu di tengah Arab itu, kalau ada orang yang masuk ke dalam sebuah rumah di Arab, kalau ada seseorang musafir masuk ke dalam sebuah rumah, maka pemilik rumah itu tidak boleh menanyakan apa keperluan orang yang masuk itu, sampai orang yang masuk itu menceritakan keperluannya. Kenapa? Karena kalau sudah ditanya berarti sama tak ubahnya dengan menanyakan sampai kapan dia akan di sini. Misalkan ada orang bertamu kepada kita, berarti kalau sudah ditanya urusannya, selesai dia bertamu. Oke, itu kebiasaan orang Arab dahulu. Dan sedikit lagi azan Isya. Dan Nabi Ibrahim mengajarkan kita, satu kisah lagi, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, ketika datang dua orang malaikat ketika itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu bahkan Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa itu adalah malaikat. Nabi Ibrahim memerintahkan ketika itu kepada istrinya untuk menyembelih seekor sapi yang gemuk untuk dua orang tamu. Satu ekor sapi untuk dua orang tamu. Oke, satu ekor sapi yang gemuk untuk dua orang tamu disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena tamu ini terlihat begitu istimewa, dengan dandanan yang rapi dan dengan tampilan yang wah. Ketika makanan dihidangkan, daging sapi tadi sudah diolah, ternyata tidak dimakan. Maka ketika itu Nabi Ibrahim dan keluarganya merasa takut, ini orang aneh. Ternyata baru setelah itu para tamu tadi mengatakan, la takhaf, jangan takut wahai Ibrahim, sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, karena waktu Isya sudah masuk, maka
kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Untuk tanya jawab tidak kita buka terlebih dahulu karena azan sudah masuk. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan hari ini bisa kita ambil hikmahnya, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama sekali adalah muliakan lisan kita, muliakan media sosial kita dengan hanya membicarakan apa yang penting-penting saja, apa yang berfaedah saja. Kemudian muliakan tetangga kita, jangan ganggu dia. Yang ketiga muliakan tamu kita dengan sebaik-baik pemuliaan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.